Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan tentang Banyuwangi heboh. Nenek miskin temukan emas peninggalan kerajaan Majapahit. Awalnya dihina warga desa. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa Alasrejo. Di ujung jalan tanah yang becek, seorang nenek renta melangkah perlahan sambil memanggul karung goni di punggungnya. Namanya Mbah Rubiem, umur hampir menginjak 90. Rambutnya memutih seluruhnya, wajahnya penuh keriput, namun matanya masih bersinar tajam menatap tanah yang hendak ia gali. Setiap hari, Mbah Rubiem mencari ranting kering dan serpihan logam di tepi hutan. Sudah bertahun-tahun ia hidup sendiri di gubuk reot peninggalan suaminya. Tidak ada anak, tidak ada saudara. Yang menemaninya hanyalah seekor kucing kurus yang selalu tidur di bawah tungku dapurnya. Gali-gali terus. Dapat apa toh Mbah? Emas Majapahit? Ejek seorang pemuda bernama Sarman dari warung kopi seberang jalan. Gelak tawa menyambut olokan itu. Warga memang sudah lama menganggap Mbah Rubiem tidak waras. Bahkan anak-anak pun kini mengejeknya dengan lagu-lagu buatan mereka. Tapi pagi itu berbeda. Saat Mbah Rubiem sedang menggali di pinggir aliran sungai kecil di bawah pohon beringin tua, cangkul tuanya mengenai sesuatu yang keras. Benda itu tidak seperti batu biasa. Saat diketuk, terdengar bunyi logam yang aneh, seperti menggema dari dalam tanah. Dek! Jantung Mbah Rubiem berdetak cepat. Tangannya gemetar. Tapi ia terus menggali perlahan. Lumpur mulai terbuka, menyingkap bagian atas sebuah benda lempeng besar berwarna kehijauan, tertutup tanah dan akar kecil yang sudah menempel kuat. Lama ia duduk di situ, menatap benda itu dengan hati berdebar. Dalam diam, ia membaca bismillah, lalu menyentuh permukaan benda itu. Ia tidak tahu benda apa yang baru saja ia temukan, tapi hatinya merasa seperti sedang membuka rahasia yang telah lama terkubur. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah hutan. Suara seperti desisan terdengar dari bawah tanah, seperti bisikan dalam bahasa yang tak ia pahami. Mbah Rubiem terpaku. Seumur hidup, ia belum pernah mengalami hal seperti ini. Matahari mulai naik, tapi suasana sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Mbah Rubiem buru-buru menutup kembali lubang galian itu dengan daun dan tanah seadanya. Ia memikul cangkul dan pulang ke gubuknya sambil sesekali menoleh ke arah pohon beringin. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara pagi sangat sejuk. Di rumah, ia hanya duduk diam. Tak makan, tak bicara. Matanya terus mengarah ke pintu. Ia merasa, malam nanti harus kembali ke tempat itu. Sesuatu dalam mimpinya semalam seperti terhubung dengan penemuan ini. Tapi ia tahu, kalau sampai warga tahu ia menemukan sesuatu, hidupnya bisa jadi tak tenang. Maka ia memilih diam. Tapi suara dari bawah tanah itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Dan malam pun tiba, membawa angin yang lebih tajam, serta bisikan yang tak berhenti. Malam itu, langit desa Alasrejo gelap gulita. Tak ada bintang, hanya bulan sabit pucat yang tergantung redup di balik awan tebal. Di kejauhan, suara tonggeret bercampur dengan dengungan angin menyusup lewat celah-celah bambu gubuk Mbah Rubiem. Dengan langkah pelan, ia mengambil senter tua dari dalam karung, membungkus tubuhnya dengan selendang batik lusuh, lalu keluar membawa cangkul. Tanpa suara, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di belakang pemakaman desa. Tidak seorang pun tahu ia keluar malam-malam, bahkan kucing kurusnya pun tetap tertidur di samping tungku yang telah padam. Sesampainya di bawah pohon beringin, tempat ia menggali pagi tadi, Mbah Rubiem menatap tanah yang tadi ditutupnya dengan dedaunan. Ia menunduk dan meletakkan telinganya ke tanah. Tidak ada suara. Ia mulai menggali kembali. Kali ini lebih dalam.
Tangan tuanya bekerja lambat namun konsisten. Peluh mulai mengalir di wajahnya. Tak peduli tubuhnya lemah, ia merasa ada sesuatu di bawah sana yang harus ditemukan. Setelah hampir 1 jam, suara itu datang lagi. DRRRKK. Cangkulnya menghantam benda keras yang sama. Kali ini lebih jelas. Mbah Rubiem menyingkirkan tanah dan akar dengan kedua tangannya. Samar-samar muncul sebuah kotak kayu, berukir halus dan penuh lumpur. Ukiran di permukaannya membentuk pola bunga teratai dan garis geometris khas ukiran kuno. Di bagian tengahnya terdapat simbol seperti matahari bersinar, simbol yang hanya pernah ia lihat sekali, di buku sejarah lusuh sumbangan dari sekolah dasar. Tangannya gemetar hebat. Ia berbisik, "Ya Allah, benarkah ini peninggalan leluhur?" Perlahan ia coba mengangkat kotak itu, namun beratnya luar biasa. Ia hanya mampu memiringkannya sedikit. Dari celah kayu yang rapuh, cahaya kuning keemasan memancar samar. Ia menahan napas. Apa benar ini emas? Namun sebelum ia bisa mengintip lebih dalam, suara langkah kaki terdengar dari balik semak. Mbah Rubiem cepat-cepat menutup lubang itu dengan tanah dan daun-daun basah. Jantungnya berdegup keras. Siapa yang datang? Dari kejauhan, terdengar suara berat. Siapa di sana? Itu suara Pak Sugeng, penjaga malam yang sering ronda lewat jalur hutan kecil. Mbah Rubiem berjongkok di balik batang pohon, mematikan senternya, menahan napas. Jika ketahuan, warga pasti akan menyerangnya lagi. Mereka sudah tak percaya padanya. Bahkan menyebutnya perempuan sesat yang sering bicara sendiri di kuburan. Pak Sugeng menyorotkan lampunya ke sekitar. "Kucing kali," gumamnya, lalu melanjutkan jalan. Begitu suara langkah menjauh, Mbah Rubiem buru-buru menandai lokasi galian dengan susunan batu dan sepotong tali merah yang ia ikat di dahan rendah. Ia menatap tempat itu sejenak, lalu kembali pulang sambil menahan tangis dan rasa bingung yang bercampur jadi satu. Di perjalanan pulang, pikirannya berputar. Kalau benar itu emas, dari mana asalnya? Dan mengapa ia yang menemukannya? Apakah ini ujian atau anugerah? Atau malah malapetaka? Sesampainya di rumah, ia duduk di atas tikar anyaman. Ia menatap api kecil yang menyala dari tungku. Di dalam diam, ia sadar hidupnya sebentar lagi tidak akan pernah sama. Namun ia tidak tahu bahwa sejak malam itu, sepasang mata lain diam-diam mengawasi dari balik rimbunan hutan. Keesokan paginya, Mbah Rubiem terbangun lebih awal dari biasanya. Namun kali ini, bukan suara ayam yang membangunkannya, melainkan suara seperti ranting dipatahkan tepat di atas atap gubuknya. Ia bangkit perlahan dan menatap langit-langit. Suara itu tidak biasa. Bukan tikus, bukan burung. Lebih berat, lebih dalam. Perlahan ia keluar, menyingkap tirai pintu dari karung bekas. Di luar, suasana pagi masih sepi. Kabut masih menggantung tipis di atas tanah. Tapi pandangannya langsung tertuju pada atap gubuknya sendiri. Di sana, tampak bekas cakaran hitam legam yang panjang, seolah ada tangan besar yang mencengkeram atap ilalangnya semalam. Bulu kuduk Mbah Rubiem berdiri. Ia melangkah mundur. Beberapa genteng dari tanah liat juga tergeser, dan di tanah terlihat jejak kaki besar berlumpur, mirip telapak manusia tapi memiliki 4 jari panjang dan dalam. Ia beristighfar pelan. Tak lama, seekor kucing hitam yang biasa berkeliaran di sekitar desa melompat ke pagar bambunya. Tapi yang aneh, kucing itu menatap Mbah Rubiem dengan tatapan kosong, lalu mengeong keras dan berlari tanpa sebab ke arah hutan. Sepanjang hari itu, Mbah Rubiem mencoba bertingkah seperti biasa. Ia menyapu halaman, menanak nasi, dan menyambangi warung Mbah Siti untuk membeli garam. Tapi semua mata tertuju padanya. Beberapa berbisik, beberapa hanya melirik tajam. "Lihat tuh si Rubiem, masih hidup aja ya," gumam Bu Sani pelan namun sengaja dikeraskan. Katanya semalam ada yang lihat dia jalan di tengah kuburan. Timpal Pak Darto. Sendiri, sambil ngomong sendiri. "Hi." Mbah Rubiem hanya tersenyum kaku. Ia tak menjawab satupun cemoohan.
Tapi saat hendak pulang, ia mendengar suara yang membuat langkahnya terhenti. Jangan-jangan dia pesugihan, makanya menggali di tengah malam. Suara itu datang dari Jonet, pemuda pengangguran yang suka mabuk. Seketika semua warga menatap Mbah Rubiem. Tatapan curiga, jijik, bahkan takut. Ia mempercepat langkahnya dan kembali ke rumah. Tapi di dalam hati, ia sadar waktu sudah tidak banyak. Ia harus segera membuka peti itu malam ini juga, sendirian, sebelum orang lain lebih dulu tahu dan menghalanginya. Menjelang maghrib, angin berhembus lebih dingin. Langit berubah mendung, seolah ada hujan yang enggan turun. Sambil menyiapkan perbekalan sederhana, Mbah Rubiem merasakan ada sesuatu yang berubah di udara. Bau kemenyan samar-samar tercium dari arah utara, dari arah pohon beringin tempat ia menemukan kotak itu. Namun sebelum ia keluar, terdengar suara tok-tok-tok dari depan gubuknya. Ia membuka pintu dengan perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya secarik daun lontar tertancap dengan paku di tiang depan rumahnya. Ia mengambil daun itu dengan hati-hati. Di permukaannya, tertulis dengan aksara Jawa kuno yang samar. Tapi yang bisa ia baca jelas hanyalah satu kata yang tertulis di bawahnya. Wani, berani. Sekujur tubuhnya gemetar. Ia tahu pesan ini bukan main-main. Seseorang, atau sesuatu, tahu bahwa ia sudah menyentuh benda yang tidak seharusnya disentuh. Namun dalam hati kecilnya, ia justru merasa tertantang. Kalau memang ia ditakdirkan menemukan warisan leluhur, maka ia akan lanjutkan sampai akhir. Dan malam ini, ia tidak akan hanya menggali. Ia akan membuka dan melihat langsung apa isi dari peti peninggalan Majapahit itu. Langit malam itu gelap pekat, lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada bintang, tidak ada suara jangkrik, hanya desir angin dingin yang menusuk tulang. Di tengah hening itu, Mbah Rubiem melangkah pelan menuju tempat yang ia tandai 2 malam lalu. Selendang batik tua membungkus tubuh rentanya, dan cangkul tua digenggam erat. Di bahunya tergantung kantung kain berisi senter, pisang rebus, dan botol air. Langkahnya pelan tapi pasti. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini, hidupnya tak akan lagi sama. Sesampainya di bawah pohon beringin, ia membuka tumpukan daun dan batu penanda. Tanah masih basah, tapi tidak selembab sebelumnya. Dengan hati-hati ia menggali kembali. Tak sampai 1 jam, permukaan peti tua itu muncul lagi. Mbah Rubiem duduk sejenak, membaca istighfar, lalu menyentuh ukiran di peti itu. Tangannya menelusuri ukiran matahari bersinar dan motif teratai yang sudah mulai pudar. Ia menekan perlahan bagian tengah, dan terdengar bunyi klik kecil. Peti itu mulai terbuka. Pelan, sangat pelan. Cahaya kuning keemasan memancar dari celah tutupnya. Bau harum aneh keluar dari dalamnya. Bukan bau emas atau kayu tua, tapi semacam wangi dupa dan bunga melati yang segar. Mbah Rubiem menahan napas. Di dalam peti itu, tersusun rapi benda-benda yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Batang-batang logam keemasan berukir aksara kuno, sebuah keris kecil, dan sehelai kain merah tua yang dibungkus rapi. Namun di atas semua itu, terdapat topeng emas yang tampak seperti wajah seorang pria tua berjanggut lebat. Wajahnya tidak asing. Seolah pernah muncul dalam mimpinya. Pria itu, berdiri di tepi hutan, menatapnya dalam diam, membawa cahaya dalam kegelapan. Tiba-tiba, angin berhembus lebih keras. Pohon-pohon di sekeliling bergoyang meski sebelumnya tenang. Mbah Rubiem menoleh ke sekeliling. Lalu terdengar suara langkah kaki dari belakang. "Siapa di sana?" bisiknya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Tapi dari balik kabut tipis yang tiba-tiba muncul, sesosok bayangan perlahan mendekat. Tingginya hampir 2 meter. Pakaiannya seperti jubah panjang kuno, dan di kepalanya tampak mahkota kecil dari logam hitam. Sosok itu tak menjejak tanah. Ia melayang perlahan, mendekati peti. Mbah Rubiem mematung. Suara dalam kepalanya terdengar jelas, meski sosok itu tak membuka mulut. "Terima kasih, pewaris darah tanah ini."
Kau telah membuka gerbang waktu yang telah terkunci selama 7 abad. Mbah Rubiem menunduk, menangis tanpa tahu kenapa. Air mata mengalir deras di pipinya. Jangan biarkan harta ini jatuh pada orang yang tamak. Jika kau sanggup menjaga amanah, desa ini akan selamat. Tapi jika tidak, kehancuran akan datang lebih cepat dari yang kau bayangkan. Seketika, bayangan itu lenyap secepat angin. Peti kembali tertutup perlahan dengan sendirinya. Mbah Rubiem terduduk lemas. Ia mencoba berdiri, namun lututnya bergetar hebat. Dengan sisa tenaga, ia menutupi peti itu kembali dengan tanah, lalu menandai lagi dengan susunan batu yang berbeda. Langkah pulangnya malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ia tahu, ia bukan hanya menemukan emas, tapi juga membuka pintu lama yang seharusnya tetap terkunci. Dan di kejauhan, seseorang diam-diam mengikuti langkahnya, menatap punggung Mbah Rubiem dengan sorot mata penuh rencana gelap. Pagi harinya, desa Alas Rejo mulai ramai seperti biasa. Anak-anak berlarian membawa layang-layang buatan sendiri, para ibu menyapu halaman, dan para pria duduk di warung kopi Mbah Siti sambil menyeruput kopi hitam. Namun di antara obrolan ringan pagi itu, terdengar bisik-bisik yang pelan namun tajam. Semalam ada yang lihat bayangan di hutan tinggi, jalannya nggak nyentuh tanah. Bisik Pak Darto sambil melirik kanan kiri. Jangan-jangan itu si Rubiem lagi nyari tuyul. Timpal Busani dengan suara tertahan-tahan. Aku lihat dia semalam pulang dari arah pohon beringin. Jonet, pemuda pengangguran yang sudah sejak lama mengincar tanah warisan dekat hutan, tiba-tiba menyahut. Kalau dia beneran nemu harta, harusnya itu milik desa, bukan punya dia sendiri. Jangan sampai kita semua dikutuk karena diam aja. Di antara mereka, duduk pula seorang pria asing yang baru sebulan tinggal di desa, mengaku bernama Gatot, seorang pencari barang antik dari luar kota. Rambutnya klimis, bajunya rapi, tapi matanya tajam dan gerak-geriknya terlalu tenang. Ia hanya mendengar, tak ikut bicara. Namun pandangannya tajam mengarah ke arah gubuk Mbah Rubiem. Gatot berdiri dari bangkunya, meletakkan uang di meja, lalu berjalan perlahan keluar warung. Ia menuju ke jalan setapak kecil di samping musola, mengarah ke rumah Mbah Rubiem. Namun sebelum sampai, ia berpapasan dengan Ustaz Hadi yang baru pulang dari kebun. Sang Ustaz mengangguk sopan, namun matanya mencurigai pria asing itu. Di dalam gubuk, Mbah Rubiem sedang merebus air dan menumbuk singkong rebus. Wajahnya pucat, namun ada ketenangan dalam geraknya. Ia sudah mantap dalam hati, malam ini ia akan kembali ke hutan, mengambil secuil dari isi peti, dan menyerahkannya kepada Ustaz Hadi untuk disimpan sebagai bukti bahwa penemuan itu nyata. Namun sebelum sore menjelang, ketukan keras terdengar di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Mbah, ini saya Gatot, dari kota. Mau ngobrol sebentar. Mbah Rubiem mengintip dari celah anyaman bambu. Ia mengenali wajah itu. Pria asing yang sering duduk diam di warung, berpura-pura jadi penjual alat bekas. Ada apa, nak? Jawab Mbah Rubiem tanpa membukakan pintu. Dengar-dengar Mbah suka menggali tanah. Siapa tahu ada benda antik yang bisa saya beli. Saya hargai tinggi. Nggak usah malu-malu, katanya dengan senyum manis. Tapi pandangan matanya mengintimidasi. Mbah Rubiem hanya terdiam. Ia merasa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Saya nggak punya apa-apa. Cuma cangkul dan tanah, jawabnya pelan. Gatot menatap pintu itu lama. Lalu ia melangkah pergi, tapi sebelum berbelok, ia sempat mencakar batang pohon pisang di samping rumah Mbah Rubiem, meninggalkan tanda silang dengan pisau lipat kecil yang tak pernah lepas dari saku celananya. Malam itu, Mbah Rubiem tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit gubuknya yang bocor, mendengar suara tikus dan nyamuk yang ramai. Tapi yang lebih mengganggu adalah bayangan wajah Gatot yang kini terpatri kuat di benaknya. Di luar gubuk, seekor burung hantu bertengger di dahan mangga, memandang ke arah rumahnya tanpa berkedip. Dan jauh di warung kopi, Gatot berbicara pelan lewat telepon genggam kecilnya, suaranya tegas. Lokasinya dekat. Kalau benar ini peninggalan Majapahit,
Malam ini kita eksekusi. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Langit di atas alas Rejo tampak kelabu, awan menutup rembulan, dan udara terasa lembab menusuk tulang. Di dalam gubuk, Mbah Rubiem menyiapkan sebuah bungkusan kecil berisi sebatang logam emas dan secari kain merah dari dalam peti. Ia tidak ingin menyimpannya. Ia hanya ingin menyerahkannya kepada seseorang yang ia percaya, Ustaz Hadi, sebelum semua ini menjadi bencana. Dengan langkah pelan, ia keluar dari rumah tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya redup dari senter kecil di tangannya yang menuntunnya menyusuri jalan tanah yang gelap. Tujuannya adalah musola kecil di tepi sawah, tempat di mana biasanya Ustaz Hadi bermunajat hingga menjelang subuh. Namun Mbah Rubiem tidak tahu, di balik semak-semak dan gelapnya malam, dua orang pria berpakaian gelap mengikuti dari kejauhan. Salah satunya Gatot, dan satu lagi, penduduk desa yang selama ini dikenal ramah dan suka menolong, Pak Rukun, bendahara RT setempat. Dia bawa sesuatu, bisik Gatot. Tunggu sampai dia masuk musola. Kita tunggu di belakangnya. Sementara itu, Mbah Rubiem sampai di halaman musola. Tak ada siapa-siapa. Ia menunggu dengan sabar di tangga kecil bambu. Tangannya menggenggam erat bungkusan kecil itu. Beberapa menit kemudian, suara langkah terdengar dari arah belakang. Assalamualaikum. Suara Ustaz Hadi terdengar dari balik pagar bambu. Ia datang membawa sejadah kecil dan tasbih. Mbah Rubiem segera berdiri. Ustaz, saya mau nitip ini. Saya nggak kuat menyimpannya. Ini bukan milik saya. Ustaz Hadi menatapnya dengan serius. Ia mengambil bungkusan itu, membuka sedikit, dan terkejut. Seketika ia mengucap, Subhanallah. Dari mana Mbah dapat ini? Tanyanya pelan. Dari tanah. Di bawah pohon beringin. Ada peti, ada cahaya, ada sosok yang datang dalam kabut. Tapi saya nggak mau ceritakan ke banyak orang. Takut malah datang malapetaka. Ustaz Hadi mengangguk. Ini harus disimpan baik-baik. Saya akan bantu Mbah. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Namun sebelum mereka sempat berdoa bersama, suara berderak terdengar dari arah belakang musola. Kedua orang itu muncul sambil berlari. Gatot menodongkan pisau kecil ke arah mereka, sementara Pak Rukun membawa senter besar yang menyorot tepat ke wajah Mbah Rubiem. Serahkan bungkusannya, Bu, seru Gatot. Kami tahu semua. Jangan pura-pura polos. Ustaz Hadi berdiri di depan Mbah Rubiem, mencoba melindunginya. Apa yang kalian lakukan? Ini tanah desa. Kalian mau rampok warisan leluhur? Gatot mendekat. Ini bukan soal warisan. Ini soal kekuasaan. Emas ini bisa beli desa ini. Bisa beli segalanya. Dan kalian terlalu lemah untuk menjaganya. Pak Rukun yang berdiri di belakang Gatot tampak ragu. Wajahnya berkeringat. Tangan yang memegang senter gemetar. Gatot, kita cuma mau lihat, mungkin kita bisa minta bagian kecil saja. Diam, bentak Gatot. Kalau kamu nggak ikut, kamu juga saya singkirkan. Saat itu, Mbah Rubiem mengambil langkah nekat. Ia melemparkan bungkusan kecil itu ke sawah gelap di samping musola. Seketika Gatot teriak, dasar perempuan tua gila. Namun sebelum Gatot sempat mengejar bungkusan itu, kilat menyambar langit desa. Petir memecah malam, dan dari arah pohon beringin, terdengar suara gemuruh. Seperti suara ratusan gamelan yang dipukul serentak dari dalam tanah. Seluruh sawah bergetar. Tanah mengembang seperti nafas makhluk hidup. Dan dari dalam gelap, suara bariton misterius terdengar jelas. Jangan sentuh yang bukan hakmu. Gatot langsung mundur panik. Pisau di tangannya jatuh. Pak Rukun tersungkur dan menangis. Ustaz Hadi segera menarik Mbah Rubiem masuk ke musola, mengunci pintunya dari dalam. Di luar, angin berhembus sangat kencang. Padi-padi di sawah menunduk bersamaan, seolah menyembah ke arah barat. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan warga Alas Rejo. Sebab dari balik sawah yang gelap,
sesuatu mulai bangkit dari dalam tanah. Pagi itu, suasana desa Alas Rejo terasa berbeda. Embun masih menetes dari pucuk daun, namun udara terasa berat. Para warga keluar rumah dengan wajah waspada, membicarakan suara aneh semalam, gemuruh, kilatan petir, dan bisikan angin dari arah sawah. Di musola kecil, Ustaz Hadi masih menemani Mbah Rubiem yang belum berani pulang. Semalaman mereka tidak tidur. Ustaz Hadi duduk bersila membaca Al-Quran, sementara Mbah Rubiem meringkuk di sudut dinding, matanya bengkak, wajahnya pucat. "Ustaz," bisik Mbah Rubiem, "semalam itu bukan mimpi, kan?" Ustaz Hadi menatapnya serius. "Tidak, Mbah. Saya juga mendengar dan melihat. Itu bukan suara biasa. Dan bukan hanya kita yang mengetahuinya." Belum sempat mereka bicara lebih jauh, suara ketukan terdengar dari luar. Pelan namun tegas. Tok, tok, tok. Ustaz Hadi membuka pintu perlahan. Berdiri di luar, Pak Lurah dengan 2 orang polisi desa. Wajah mereka tegang. "Kami dapat laporan semalam ada keributan. Ada yang bilang, ada penemuan benda pusaka. Apa benar, Ustaz?" Seketika Ustaz Hadi menoleh ke Mbah Rubiem yang mengangguk pelan. Ia kemudian menyerahkan potongan kain merah dari dalam saku jubahnya. Kain itu kini sedikit robek dan bercampur lumpur, namun di dalamnya masih tampak sisa huruf Jawa kuno yang terbakar sebagian oleh kilatan petir semalam. Pak Lurah membelalak. "Astagfirullah. Ini seperti motif milik keraton zaman dulu." Salah satu polisi, Pak Wardi, bicara perlahan. 2 warga kemarin malam mengaku melihat bayangan besar berdiri di atas pematang sawah, tapi saat didekati, lenyap seperti asap. Mereka pingsan, dan baru sadar subuh tadi. Wajah Ustaz Hadi mengeras. "Ini bukan hal biasa, Pak. Dan jika benar ini pusaka Majapahit, kita tidak boleh gegabah." Sementara di sisi lain desa, Gatot terbangun di ladang jagung dalam kondisi wajah tergores dan pakaian penuh lumpur. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Yang ia ingat hanya suara menggelegar dan sinar dari tanah. Ketika mencoba berjalan pulang, ia melihat sekelompok anak kecil berlari sambil menunjuknya dan berteriak. "Itu dia, orang yang semalam teriak-teriak di sawah." Ia mempercepat langkah, bersembunyi di balik semak. Namun sesampainya di rumah kontrakan, ia mendapati pintunya sudah terbuka. Di dalamnya, seluruh koleksi benda antiknya lenyap. Hanya ada 1 lembar daun lontar tertinggal di atas meja, bertuliskan, "Welas asih adalah kunci. Keserakahan membuka kutukan." Wajah Gatot pucat, tangan gemetar, kakinya lemas. Ia terduduk di lantai. Kini ia tahu, ia bukan hanya gagal mendapatkan harta, tapi telah mengusik sesuatu yang tidak boleh disentuh. Kembali ke musola, Ustaz Hadi membawa Mbah Rubiem ke rumah Pak Lurah untuk perlindungan. Namun saat mereka tiba, di pekarangan sudah berkumpul puluhan warga, termasuk tokoh adat, pemuda, dan ibu-ibu. Semua mendesak ingin tahu kebenaran tentang harta karun Majapahit, yang sudah jadi pembicaraan di seluruh pelosok desa. Mbah Rubiem berdiri di tengah kerumunan. Walau tubuhnya ringkih, suara hatinya mantap. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Jika benar apa yang saya temukan adalah titipan leluhur, maka saya tak berhak memilikinya sendirian. Tapi jika kalian berniat datang hanya untuk harta, bukan demi kebaikan bersama, maka pulanglah. Karena tanah ini punya penjaganya. Dan penjaga itu sudah bangkit." Warga terdiam. Beberapa menunduk. Namun dari kejauhan, awan gelap mulai menggantung di langit barat desa, dan suara gending kuno terdengar samar, seolah datang dari balik tanah yang sedang terbangun. Sore menjelang, langit Alas Rejo berubah muram. Awan-awan menggulung berat, menutupi sinar matahari yang sedari siang tertahan di balik mendung. Tapi yang paling membuat warga merinding bukan langit kelabu itu, melainkan suara gending gamelan kuno yang mulai terdengar dari arah hutan kemuning, tanpa ada yang memainkannya. Suara itu lirih di awal, namun semakin jelas dan menghantui.
Nada-nadanya terdengar seperti nyanyian zaman kerajaan, mengalun pelan lalu meninggi seperti memberi isyarat. Anak-anak menutup telinga, beberapa orang tua jatuh terduduk di depan rumah, dan kambing serta ayam mulai berlarian tak tentu arah. Di balai desa, Pak Lurah bersama Ustaz Hadi dan beberapa tokoh adat mulai mengadakan musyawarah darurat. Di tengah ruangan, Mbah Rubiem duduk bersila dengan kepala menunduk. Di depannya, terbuka lebar sehelai kain pusaka yang sebelumnya ia serahkan. Kini tampak lebih jelas tulisan-tulisan di atasnya setelah dibersihkan dengan air bunga. "Ini bukan kain biasa," ucap Mbah Warto, juru kunci makam desa yang juga paham aksara kuna. "Ini petunjuk." Tertulis, Pusoko Kinasih, titipan Ratu Agung, hanya boleh dibuka oleh tangan yang tidak mencinta emas. Pak Lurah mengerutkan dahi. "Maksudnya?" "Yang bisa membuka dan menjaga pusaka ini adalah orang yang hatinya tidak tamak. Dan bila syarat itu dilanggar, maka tanah akan menolak penghuninya." Belum sempat dijelaskan lebih lanjut, tanah tiba-tiba berguncang. Getarannya tidak besar, tapi cukup untuk membuat genteng-genteng berderak dan air sumur bergolak. Warga berhamburan keluar rumah. Suara gending gamelan tiba-tiba berhenti, dan digantikan dengan suara lain. Dentuman keras seperti suara gong raksasa terdengar 3 kali berturut-turut dari arah pohon beringin di hutan. Suara itu mengguncang dada, menyesakkan napas, seolah datang bukan dari dunia ini. Mbah Rubiem berdiri pelan. Ia menatap Pak Lurah dan berkata, "Saya harus kembali ke sana. Malam ini juga." Pak Lurah menahan. "Tidak, Mbah. Terlalu berbahaya. Kita akan kirim orang." "Tidak, Pak Lurah. Ini bukan perkara harta atau siapa yang menemukannya. Ini tentang apa yang dititipkan kepada saya. Kalau saya yang membukanya, saya yang harus mengakhiri semuanya." Ustaz Hadi ikut berdiri. "Saya ikut. Mbah, kau tidak sendiri." Mbah Rubiem tersenyum lelah. "Terima kasih, Ustaz. Tapi saya tahu, jalan ini akan saya tempuh sendiri." Malam pun tiba. Tapi kali ini, langit tidak hitam, melainkan memancarkan warna kemerahan seperti bara. Dan dari arah utara, beberapa warga mengaku melihat barisan bayangan manusia memakai ikat kepala Majapahit, berjalan diam di antara kabut hutan, tanpa suara, tanpa jejak. Di pinggiran desa, Mbah Rubiem berdiri dengan membawa lentera minyak, kain pusaka di pelukannya, dan langkah yang pasti. Sementara itu, Gatot, yang sempat menghilang sejak insiden di sawah, tampak muncul kembali di pasar desa. Tapi ia berubah. Matanya kosong, tubuhnya kurus, dan ia terus menggumam kalimat yang sama berulang-ulang. "Jangan buka, jangan buka, dia belum tidur." Namun suara gending itu telah kembali. Lebih keras, lebih megah. Dan desa Alas Rejo bersiap menghadapi malam tergelapnya. Malam itu, hutan kemuning diselimuti kabut tebal seperti asap dupa yang tidak pernah berhenti membumbung. Langkah Mbah Rubiem menyusuri jalan setapak terasa lebih berat dari biasanya. Namun sorot matanya tak gentar. Di tangannya, lentera minyak menyala redup, menari pelan seiring desiran angin malam. Sesampainya di pohon beringin tua, tempat di mana peti pusaka itu terkubur, Mbah Rubiem mendapati sesuatu yang mengejutkan. Tanah di sekitarnya telah membelah, menciptakan celah besar selebar 2 tombak. Dari dalam celah itu, cahaya kemerahan menyala, bukan seperti api, tapi seperti bias matahari tenggelam yang dipantulkan air. Dengan pelan, Mbah Rubiem turun ke dalam celah itu, tangannya meraba sisi tanah yang lembab. Namun anehnya, dinding celah itu tidak berupa tanah biasa, melainkan batu halus dengan ukiran sangat rapi. Ukiran berbentuk naga, bunga teratai, dan aksara Jawa kuno menghiasi seluruh sisi. Seperti lorong, jalur itu mengarah ke sebuah gerbang batu setinggi 2 meter, dengan topeng emas besar terpahat di atas lengkungannya. Begitu ia mendekat, suara lirih terdengar dari balik gerbang. Welas asih, awakmu diparingi amanah." Dengan membaca bismillah dan memegang kain pusaka di dadanya, Mbah Rubiem mendorong pintu batu itu.
tidak dengan kekuatan, tapi dengan niat dalam hati. Pintu perlahan terbuka, mengeluarkan embusan udara hangat dan aroma kayu cendana yang menenangkan. Di dalam, ruangan batu itu diterangi cahaya lembut dari dinding yang berpendar sendiri. Di tengah ruangan berdiri cermin perunggu besar yang bersandar pada patok kayu ukiran. Saat Mbah Rubiem menatap ke cermin itu, bukan bayangannya sendiri yang terlihat, melainkan sepotong masa lalu. Ia melihat seorang perempuan bersanggul besar, mengenakan kain batik berlapis, berdiri di sebuah balairung. Di sekelilingnya para abdi dalam duduk bersimpuh. Di hadapannya, seorang panglima menyerahkan sesuatu, sebuah peti kecil berisi logam, prasasti, dan keris. Suasana mencekam. Perempuan itu berkata dalam bahasa halus, "Simpanlah. Jika kerajaan ini runtuh, biar tanah yang menjaga. Suatu hari, ia akan ditemukan oleh tangan yang sabar, hati yang bersih, dan jiwa yang tak mencintai dunia." Lalu bayangan itu lenyap. Cermin menjadi gelap. Namun dari lantainya, muncul sebuah prasasti batu kecil yang bersinar lembut. Mbah Rubiem mengangkatnya perlahan. Berat, tapi tidak sulit. Di prasasti itu, tertulis dengan aksara Jawa yang bisa dibaca olehnya. Tanda bahwa engkau penjaga. Serahkanlah kepada mereka yang benar. Jika tidak, tanah ini akan retak, dan ingatan masa lalu akan bangkit dalam bentuk murka. Tiba-tiba dari luar ruangan, terdengar suara ribut. Suara langkah kaki, bisikan, dan bayangan lampu senter menari di langit-langit celah. Gatot muncul bersama dua orang lelaki bertubuh besar, lengkap dengan sekop dan peralatan gali. "Dia ada di sini. Aku tahu. Dia sembunyikan emasnya di bawah tanah ini," seru Gatot dengan mata merah dan raut muka beringas. Mbah Rubiem memeluk prasasti itu erat. Ia tahu, ini bukan soal emas. Ini tentang tugas besar yang kini menjadi tanggung jawabnya. Tapi Gatot sudah melompat turun ke celah, diikuti anak buahnya. Saat mereka mencoba menembus gerbang batu, terjadi sesuatu yang tak mereka duga. Gerbang itu menutup sendiri dengan bunyi dentuman keras. Gatot menggedor-gedor batu. "Buka. Aku tahu kau punya harta itu. Aku tidak akan pergi sebelum mendapatkannya." Namun dari langit-langit ruangan, kabut tipis mulai menuruni tubuh Gatot. Dan dari bayangan dinding, sosok tinggi besar bermahkota muncul dengan mata menyala merah berjalan perlahan ke arahnya. Sementara Mbah Rubiem hanya menutup mata, memeluk prasasti, dan berbisik lirih. "Welas asih, ampunilah mereka yang tamak. Tapi jika ini ujian, aku siap menjaganya sampai akhir napas." Dan malam itu, lantai lorong kembali berguncang. Gatot menjerit. Tangannya terangkat ke udara, mencoba menepis kabut yang kian menebal di sekeliling tubuhnya. Tapi sia-sia. Kabut itu seperti hidup, melilit, menyusup ke dalam pori-pori, dan mencengkram pikirannya. Ia mendengar suara ribuan orang berteriak dari masa lalu, bahasa yang tak ia mengerti namun membuat bulu kuduknya berdiri. Di belakangnya, dua orang yang ikut bersamanya sudah jatuh terduduk. Salah satu dari mereka muntah darah, sementara yang lain mengigau, menyebut nama-nama raja yang bahkan belum pernah mereka pelajari. Ruangan batu itu seperti berubah menjadi lorong waktu yang mengadili mereka. Mbah Rubiem berdiri di depan cermin perunggu. Prasasti masih dalam dekapannya. Dari balik pantulan cermin, bayangan leluhur yang muncul semalam kini hadir lebih nyata. Ia tak lagi samar. Sosoknya mengenakan jubah hitam keemasan, dengan ikat kepala merah darah. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Ketika tamak melampaui batas, maka pusaka akan memilih jalannya sendiri. Gerbang batu kembali terbuka, namun hanya bagi Mbah Rubiem. Cahaya terang menyambutnya dari luar celah tanah. Perlahan ia melangkah keluar, tubuhnya terhuyung, tapi sorot matanya tetap teguh. Saat kakinya menjejak tanah permukaan, celah di bawah pohon beringin tertutup sendiri dengan bunyi gemuruh yang menghentakkan bumi. Gatot dan dua pengikutnya lenyap. Tidak ada jejak. Tidak ada teriakan. Hanya sunyi. Di atas tanah, warga desa telah berkumpul.
Mereka berdiri terpaku, menyaksikan cahaya yang sebelumnya memancar dari bawah tanah kini menghilang perlahan. Pak Lurah, Ustaz Hadi, dan Embah Warto langsung berlari mendekati Embah Rubiem yang terduduk lemas di bawah pohon beringin. Alhamdulillah. Embah selamat, ucap Ustaz Hadi dengan mata berkaca. Embah Rubiem mengangkat prasasti di tangannya, memberikannya kepada Pak Lurah. Ini bukan milikku. Tapi bukan juga untuk dijual atau diperebutkan. Ini adalah penanda bahwa tanah ini pernah dijaga oleh leluhur dengan darah dan air mata. Tolong, jaga baik-baik. Pak Lurah menggenggam prasasti itu. Suaranya bergetar. Akan kami simpan, Embah, di balai desa. Akan kami wariskan, bukan untuk diperebutkan, tapi untuk dikenang. Hari itu, kabut yang menyelimuti alas Rejo perlahan menghilang. Suara gending Majapahit lenyap bersamaan dengan tertutupnya celah tanah. Tapi warga desa tahu, sesuatu telah berubah. Dan tanah tempat mereka berpijak, kini memiliki sejarah yang tak boleh diabaikan. Embah Rubiem kembali ke gubuknya. Tapi bukan sebagai nenek tua yang dicemooh dan diasingkan. Kini, ia disebut oleh warga sebagai penjaga warisan. Setiap malam Jumat, warga datang ke rumahnya hanya untuk mendengar cerita tentang malam-malam penuh ujian itu. Namun, di suatu malam sunyi, saat bulan purnama bersinar terang, Embah Rubiem kembali berdiri di depan pohon beringin. Ia menunduk pelan dan berbisik. Aku sudah kembalikan apa yang bukan milikku. Kini, jagalah tanah ini, seperti dahulu kalian menjaganya. Dan dari balik dedaunan beringin yang bergoyang pelan, terdengar suara lirih seperti napas yang dalam dan damai. Sampun, putuku pusoko wis bali menyang panggonane. 2 minggu telah berlalu sejak peristiwa malam purnama itu. Desa Alas Rejo perlahan kembali seperti semula, tenang, sunyi, dan penuh dengan aktivitas harian yang sederhana. Namun di balik ketenangan itu, sebuah perubahan besar telah terjadi. Balai desa kini memiliki satu ruang khusus yang tidak pernah ada sebelumnya. Ruangan itu disebut ruang pusaka. Di dalamnya, disimpan dengan sangat hati-hati prasasti batu peninggalan Majapahit yang ditemukan oleh Embah Rubiem. Ditempatkan dalam kotak kaca dengan bunga melati segar yang selalu diganti setiap Jumat pagi, prasasti itu menjadi simbol penghormatan kepada leluhur dan pengingat bagi seluruh warga akan peristiwa yang telah mereka saksikan bersama. Pak Lurah menetapkan hari itu sebagai hari warisan leluhur. Setiap tahun, desa akan mengadakan kirap kecil, mengelilingi pohon beringin di hutan kemuning sambil membawa bunga dan doa. Anak-anak kini tumbuh dengan rasa hormat terhadap tanah yang mereka injak. Tidak ada lagi suara ejekan atau cemoohan kepada yang tua dan lemah. Embah Rubiem tak lagi dipanggil nenek gila. Ia kini disegani, dihormati, bahkan dicari setiap kali warga merasa bingung, takut, atau ingin mendapatkan nasihat. Rumahnya yang dulu sepi, kini selalu didatangi orang, bukan untuk meminta, tapi untuk belajar. Namun bagi Embah Rubiem sendiri, hari-harinya tetap sederhana. Ia masih menanak nasi di tungku, menyapu halaman dengan sapu lidi, dan memberi makan kucing kurus yang kini selalu duduk manis di depan pintu. Hanya satu yang berbeda. Ia tak lagi menggali tanah. Setiap malam, sebelum tidur, Embah Rubiem menyalakan lampu minyak kecil di pojok kamarnya. Di bawah cahaya temaram, ia membaca lembaran-lembaran kuno yang ditinggalkan oleh Ustaz Hadi, berisi terjemahan dari aksara pada kain pusaka. Satu bagian yang selalu ia baca berulang-ulang adalah, pusoko sejati bukanlah emas yang mengilap, tapi iman yang tak goyah meski dihina. Ia tahu betul, bukan peti emas itu yang menyelamatkan desanya, tapi doa, kesabaran, dan hati yang bersih. Sementara itu, di pinggiran hutan Alas Rejo, sebuah fenomena baru mulai muncul. Sebuah mata air jernih mengalir dari batu besar dekat akar pohon beringin. Airnya dingin dan segar, diakini sebagai anugerah dari bumi yang akhirnya damai. Warga mulai mengambil air itu, tak hanya untuk kebutuhan harian, tapi juga untuk berobat dan memandikan bayi yang baru lahir. Mereka menyebutnya sendang warisan, dan tempat itu kini dijaga bersama-sama.
Suatu malam, saat sedang duduk di beranda gubuk, Mbah Rubiem menatap langit yang cerah penuh bintang. Ia tersenyum sendiri, lalu berbisik, "Terima kasih, Gusti. Telah kau tunjukkan bahwa kesabaran tak pernah sia-sia." Di dalam heningnya malam, suara gamelan kuno itu kembali terdengar. Tapi kali ini, tidak menyeramkan, melainkan lembut, seperti pelukan waktu dari masa silam. Mbah Rubiem memejamkan mata. Damai. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Tapi tanah ini, sudah aman untuk generasi selanjutnya. Suatu siang yang terik, saat warga sibuk menanam bibit padi baru di sawah, sebuah motor tua berhenti di depan balai desa Alas Rejo. Dari atas motor turun seorang lelaki tua berjubah putih panjang, membawa tas kain selempang berwarna coklat gelap. Wajahnya tirus, namun matanya tajam seperti menyimpan ribuan cerita. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Wiryadi, peneliti sejarah budaya dari kawasan Pegunungan Arjuno, yang telah puluhan tahun menelusuri jejak peninggalan kerajaan Majapahit. Pak Lurah menyambut Ki Wiryadi dengan ramah. Namun saat Ki Wiryadi masuk ke ruang pusaka, ia langsung terdiam di depan prasasti batu yang ditemukan Mbah Rubiem. Dengan telunjuknya yang kurus, ia menyentuh satu sudut prasasti dan bergumam, "Astaga, aku tak menyangka prasasti ini masih utuh. Ini bukan hanya penanda warisan, ini bagian dari pintu gerbang jagat wetu." Semua orang terdiam. Ustaz Hadi yang ikut mendampingi langsung bertanya, "Apa maksudnya, Ki?" Ki Wiryadi menarik napas panjang. Ia duduk bersila di lantai ruangan itu, lalu mulai bercerita. Suaranya tenang, pelan, tapi setiap katanya seperti membuka jendela sejarah yang selama ini tertutup rapat. Dulu, pada akhir masa kejayaan Majapahit, para ahli spiritual dan empu kerajaan menyembunyikan beberapa benda pusaka di berbagai penjuru tanah Jawa. Tapi bukan untuk disembunyikan dari manusia, melainkan untuk mengunci sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak boleh bangkit. Pak Lurah menelan ludah. "Apa maksudnya sesuatu yang lebih besar itu?" "Pengetahuan," jawab Ki Wiryadi. "Ilmu yang mampu membalikkan keseimbangan dunia. Dulu, ilmu itu digunakan untuk membangun. Tapi ketika mulai digunakan untuk menguasai dan memerintah dengan ketamakan, para empu sepakat untuk menguburnya bersama pusaka-pusaka tertinggi. Salah satunya terkunci lewat prasasti ini." Semua orang yang mendengarkan jadi gelisah. Apalagi ketika Ki Wiryadi berkata bahwa mimpi-mimpi Mbah Rubiem kemungkinan besar adalah bagian dari penghubung waktu, di mana arwah leluhur datang melalui mimpi hanya kepada mereka yang jiwanya tidak terikat dunia. Mbah Rubiem yang duduk di pojok ruangan hanya menunduk. Ia tidak merasa istimewa. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang ia alami bukan kebetulan. Ki Wiryadi lalu memohon izin untuk tinggal beberapa hari di Desa Guna, meneliti energi di sekitar pohon beringin. Warga mengizinkan, bahkan ikut membantu mendirikan tenda kecil di dekat lokasi. Namun sejak malam pertama Ki Wiryadi mulai bertapa di bawah pohon itu, angin di sekitar hutan kemuning berubah arah, dan suara gamelan yang sudah hilang, muncul kembali dalam nada berbeda. Bukan nada menakutkan, tapi nada seperti panggilan, sebuah peringatan. Malam itu, Ki Wiryadi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat 3 bayangan duduk bersila di atas api, masing-masing membawa keris, kitab, dan potongan peta kuno. Mereka menunjuk ke arah barat daya desa, lalu berkata, "Masih ada satu bagian lagi, belum ditemukan. Dan jika ditemukan oleh tangan yang salah, tanah ini tidak akan pernah tidur lagi." Keesokan harinya, Ki Wiryadi bangun dengan wajah pucat. Ia langsung meminta bicara dengan Mbah Rubiem dan Ustaz Hadi. Di ruang kecil itu, ia berujar pelan namun mantap. "Apa yang Mbah temukan, mungkin baru permulaan." Hari-hari berikutnya, Ki Wiryadi menghabiskan waktu dengan meneliti pola energi di sekitar pohon beringin dan celah tanah yang pernah terbuka. Ia membuat sketsa kasar di buku catatannya, mencocokkan garis-garis arah mata angin dengan tata letak desa, ladang, pemakaman, dan sungai yang membelah Alas Rejo. Namun semuanya berubah ketika ia membakar setangkai daun aren tua yang ia ambil dari dekat sendang warisan.
Saat daun itu terbakar, asapnya membentuk pola-pola aneh di udara. Dari situ muncul garis samar seperti peta, menunjuk ke satu arah yang selama ini tidak diperhatikan. Sebuah bukit kecil yang ditumbuhi semak belukar di belakang rumah lama Pak Rukun. Ki Wiryadi langsung memanggil Pak Lurah, Ustaz Hadi, dan Mbah Rubiem. Saya yakin, di bawah bukit ini ada sesuatu. Bukan emas, bukan pusaka, tapi bagian dari 3 penjaga yang disebut dalam mimpi saya, ucapnya tegas. Pak Rukun, yang dulunya sempat terlibat dalam usaha Gatot, kini tampak penuh penyesalan. Ia mengangguk, lalu berkata lirih, bukit itu dulu disebut Gunung Watu Kelir, tapi warga jarang ke sana karena konon ada suara tangisan setiap malam Jumat. Malam itu, dengan membawa senter, cangkul, dan alat sederhana, rombongan kecil mendaki bukit kecil itu. Tak ada yang berbicara. Di puncaknya, hanya ada sebuah batu besar menyerupai kepala manusia yang menghadap ke timur. Ki Wiryadi mengelilingi batu itu 3 kali, lalu mengetuknya perlahan. Suara yang terdengar berongga. Ia memberi aba-aba untuk mulai menggali. Tak lama kemudian, mereka menemukan peti kayu datar dan panjang, tertutup tanah dan akar selama mungkin ratusan tahun. Namun saat dibuka, isinya bukan benda-benda logam berharga, melainkan satu gulungan kulit kayu yang hampir hancur dan sebuah batu ukir berbentuk telur. Ki Wiryadi memegang gulungan itu sangat hati-hati. Di permukaannya, tertulis simbol-simbol menyerupai sandi kuno. Apa ini? Tanya Pak Lurah dengan suara serak. Ki Wiryadi menjawab, ini bukan sembarang naskah. Ini adalah petunjuk ke lokasi ketiga. Jika benar, ini akan mengarah pada tempat di mana Kidung Jagatwetu disimpan, sebuah kitab tua yang katanya dapat membangkitkan kekuatan tak terlihat. Namun sebelum mereka sempat membawa gulungan itu turun, langit mendadak berwarna jingga gelap, dan angin bertiup sangat kencang. Daun-daun beterbangan, dan tanah di sekitar batu tempat mereka berdiri terasa seperti berdenyut. Tiba-tiba, batu berbentuk kepala manusia itu mengeluarkan suara berat dan parau. Jika kau buka pintu yang ketiga, jangan lupa menutup 2 yang pertama, atau waktu akan berjalan mundur. Semua yang hadir membeku. Tak ada yang bisa menjawab. Ki Wiryadi menunduk dalam-dalam. Ia mengerti, tugas mereka belum selesai. Dan bahaya yang mereka hadapi kini bukan hanya soal pusaka, tapi juga pengendalian waktu dan alam. Mbah Rubiem, dengan mata yang masih jernih di usia senjanya, berkata pelan, kadang, apa yang dikubur bukan untuk ditemukan, tapi untuk diingat. Namun Ki Wiryadi tahu, perjalanan ini tak bisa dihentikan di tengah jalan. Apapun yang menunggu di titik ketiga, harus mereka hadapi, demi menjaga keseimbangan desa dan warisan tanah Majapahit. Dan malam itu, ketika mereka membawa pulang gulungan kulit kayu itu, bayangan 3 sosok kembali muncul dalam mimpi Mbah Rubiem, kini dengan wajah yang lebih jelas, dan mata yang mulai terbuka. Di dalam kamar bambu yang sederhana, Mbah Rubiem terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi yang dialaminya semalam tak seperti biasanya. Kali ini, ketiga sosok dalam balutan jubah merah itu berdiri tepat di hadapannya, dengan mata menyala bagaikan bara. Masing-masing menunjuk ke arah yang berbeda, utara, barat, dan satu lagi, ke dalam dada Mbah Rubiem sendiri. Salah satu sosok berkata, penjaga terakhir adalah waktu. Mata ketiga telah dibuka. Kau hanya punya 1 malam lagi. Pagi itu, kabut menyelimuti desa lebih tebal dari biasanya. Warga mulai resah. Beberapa tanaman layu mendadak. Ayam-ayam tak mau berkokok. Dan air di sendang warisan mengalir lebih deras dari biasanya. Padahal musim kemarau belum usai. Sementara itu, di balai desa, Ki Wiryadi mencoba membuka isi gulungan kulit kayu yang mereka temukan semalam. Dengan bantuan lampu minyak dan kaca pembesar, ia berhasil membaca sebagian besar simbol yang terukir di sana. Namun satu bagian membuatnya terdiam lama. 3 baris tulisan samar yang hanya bisa dibaca saat terkena pantulan sinar rembulan penuh. Ia memutuskan malam itu juga mereka akan membawanya ke halaman musola, di mana sinar bulan bisa menyentuh permukaannya langsung.
Malam pun tiba. Bersama Pak Lurah, Ustaz Hadi, dan Mbah Rubiem, mereka menggelar gulungan itu di halaman musola. Saat sinar bulan mulai menimpa permukaannya, terjadi sesuatu yang luar biasa. Tulisan di kulit kayu itu berubah warna, dan perlahan terdengar suara dari dalam naskah. Suara itu lirih tapi dalam, berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tak semua orang bisa pahami. Namun Mbah Rubiem, entah bagaimana, bisa mengerti sepenuhnya. Kitab ini bukan untuk dibuka oleh mata yang hanya melihat emas. Ia hanya akan terbuka oleh yang pernah dikhianati oleh manusia, namun tetap memaafkan tanpa diminta. Semua mata memandang ke arah Mbah Rubiem. Ia menunduk, menahan air mata. Dalam hatinya, ia sadar dirinya lah penjaga terakhir itu. Bukan karena ia memilih, tapi karena waktu memilihnya. Tiba-tiba dari arah barat, terdengar suara keras seperti batu retak. Getaran kecil terasa di tanah. Seekor anjing peliharaan milik warga menggonggong keras ke arah bukit Watu Kelir. Seketika langit berubah, bulan purnama tertutup kabut hitam, dan udara menjadi dingin seperti malam menjelang badai. Ki Wiryadi berdiri, wajahnya tegang. Ini bukan lagi soal pusaka. Ini soal keseimbangan yang terancam. Tanda ketiga telah muncul. Dan jika pintu terakhir terbuka tanpa keseimbangan, bukan hanya alas Rejo yang hancur, tapi tanah ini akan menjadi titik awal kehancuran waktu. Pak Lurah berbisik, apa yang harus kita lakukan? Mbah Rubiem perlahan bangkit, memeluk kain pusaka di tangannya. Saya harus kembali ke tempat pertama. Di bawah pohon beringin itu. Di sana semuanya dimulai. Dan di sana semuanya harus diakhiri. Tanpa menunggu restu, ia berjalan menembus malam. Di belakangnya, Ustaz Hadi dan Ki Wiryadi mengikuti dalam diam. Sesampainya di sana, angin berhenti. Kabut mendadak menghilang, memperlihatkan bekas celah tanah yang dulu sempat terbuka. Di sana, berdiri kembali gerbang batu besar, kali ini dengan mata ketiga di tengah ukirannya. Sebuah mata emas yang mengawasi siapapun yang datang. Mbah Rubiem berdiri di depannya. Ia meletakkan tangan di atas prasasti yang dulu ia temukan. Dan dengan suara mantap ia berkata, "Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin desa ini aman." Mata di gerbang batu berkedip sekali, dan gerbang mulai membuka. Perlahan, dengan suara gemuruh yang menyerupai ratusan gending dibunyikan bersamaan. Di balik gerbang, ruang waktu terakhir telah menanti. Gerbang batu itu terbuka pelan, namun bukan menuju sebuah ruangan seperti sebelumnya, melainkan ke sebuah tempat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di balik gerbang itu, terbentang ruang kosong, tak berdinding, tak berlantai, tapi dipenuhi cahaya keemasan yang berputar seperti pusaran waktu. Di tengah pusaran itu, menggantung sebuah kitab tua, terbuka dan melayang. Halaman-halamannya terus berputar sendiri. Mbah Rubiem berdiri di ambang batas. Matanya memandang kitab itu dengan penuh kehati-hatian. Suara dari dalam pusaran waktu mulai terdengar, lembut tapi menyusup ke relung hati. "Apa yang kau cari dari semua ini?" Ia menjawab lirih, "Aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya menjaga, seperti yang leluhurku minta." "Lalu kenapa kau masih berdiri di sini, saat semua yang lain memilih lari?" "Karena jika aku lari, siapa lagi yang akan bertahan?" Suara itu hening sejenak, lalu berubah menjadi lebih dalam. "Kau telah membuka 3 gerbang. Kau telah melihat masa lalu. Sekarang, kau akan melihat masa depan, dan memilih, apakah kitab ini akan dilanjutkan, atau dikunci selamanya." Tiba-tiba, pusaran cahaya itu menampilkan bayangan. Desa Alas Rejo terbakar, warga berlarian, kabut hitam menutupi langit, dan suara gamelan berubah menjadi jeritan. Kemudian bayangan itu berganti, menjadi desa yang damai, sawah menghijau, anak-anak tertawa, dan air sendang jernih mengalir tanpa henti. 2 kemungkinan. 2 jalur waktu. Mbah Rubiem menggenggam kain pusaka dan berdoa dalam hati. Ia tidak membaca mantra, tidak berseru, tidak menangis. Ia hanya mengucap doa perlahan,
dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, hamba tak ingin dikenal, tak ingin dikenang. Tapi jika Engkau titipkan amanah ini, maka bimbinglah hamba untuk menjaganya, bukan memilikinya. Saat kata-kata itu selesai terucap, kitab tua yang melayang berhenti berputar, lalu menutup sendiri dengan pelan. Pusaran cahaya berhenti, dan perlahan-lahan, kitab itu turun dan berubah menjadi sebuah batu kecil berbentuk biji teratai, jatuh tepat ke tangan Mbah Rubiem. Suara dari dalam ruang berkata satu kali terakhir. Kutukan sudah tertidur. Asalkan tangan-tangan berikutnya tak membangunkannya lagi. Lalu semuanya lenyap. Gerbang menutup kembali, dan tanah di bawah pohon beringin kembali rata seperti semula, seolah tak pernah terbuka sebelumnya. Kabut di langit sirna, dan rembulan kembali memantulkan cahayanya ke sawah dan rumah-rumah warga. Mbah Rubiem pingsan di pangkuan Ki Wiryadi dan Ustaz Hadi yang sedari tadi menunggunya di luar. Mereka membopongnya pulang, dan keesokan paginya, seluruh warga berkumpul di halaman rumahnya. Ia terbangun dengan wajah tenang. Tubuhnya lemah, tapi sorot matanya kuat. Ia memeluk batu kecil berbentuk teratai itu, lalu berkata, "Ini bukan untuk dipuja, tapi untuk disembunyikan lagi. Bukan untuk ditimbun, tapi untuk dikenang sebagai penutup." Dan ia menyerahkan batu itu pada Pak Lurah. "Simpanlah. Jangan biarkan tangan yang tamak tahu tempatnya. Karena ini, bukan harta, tapi waktu yang dititipkan." 6 bulan kemudian, desa Alasrejo berubah menjadi desa adat. Pemerintah turun tangan membantu pelestarian wilayah itu. Warga hidup damai, tenang, dan sejahtera. Tapi satu hal yang tetap mereka jaga adalah pohon beringin itu. Tak boleh ditebang, tak boleh diganggu, hanya boleh didekati saat bulan purnama untuk mengirim doa kepada para penjaga terdahulu. Dan Mbah Rubiem? Ia tetap tinggal di gubuk bambunya. Tak pindah, tak mencari kemewahan. Tapi di matanya, ada cahaya yang tak bisa dimengerti oleh siapapun selain mereka yang pernah memikul beban dari masa lalu demi menyelamatkan masa depan. Sebuah legenda baru telah lahir. Tentang nenek penjaga warisan Majapahit, yang tak meminta apapun, tapi meninggalkan segalanya.